Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera menaungi kita semua. Dari jauh mata memandang, masuk di taman penuh kembang, berharap Tuhan yang datang, berbagi kasih dalam senyum yang mengembang. Senang sekali saya, Margaret Indriana, dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita, Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Universal merayakan hari biasa khusus Advent. Seorang putra akan lahir bagi kita dan akan dinamai Allah Perkasa. Dalam Dia, segala bangsa akan diberkati. Hadir bersama saya, Romo Yosef Harbe Lubun MSC, akrab disapa Romo Oce. Selamat datang Romo Oce, apa kabar? Luar biasa, baik sekali, salam jumpa, senang bisa bertemu dengan sahabat Oase Rohani Katolik KAJ. Terima kasih Romo, di tengah kesibukan Romo mau berbagi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Oce. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah menyertai perjalanan hidup kami sampai pada hari ini. Atas salah satu cara Engkau bekerja dalam seluruh perjalanan kehidupan kami dengan kasih dan perlindungan-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu turun membuka akal budi kami, sehingga dapat memahami dengan baik firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, izinkan saya untuk membacakan bacaan dari Nubuat Maleaki bab 3 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan bab 4 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.
Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Oce. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Oce. Romo, dari bacaan hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Maliaki, apa yang mau disampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama dari kitab Maleaki pada hari ini berisi nubuatan Maleaki tentang kedatangan Tuhan. Kita tentu bertanya, siapa itu Maleaki dan mengapa dia bernubuat tentang kedatangan Tuhan?
Nah, nama Maleaki berarti utusanku. Nama ini berasal dari kata Malakia dalam bahasa Ibrani yang artinya utusan Tuhan. Dia adalah orang Yahudi yang saleh yang tinggal di Yehuda pada masa pasca pembuangan, rekan sesaman dengan Nehemia. Nah, dalam tulisan-tulisannya, Maleaki menggambarkan keadaan Israel setelah masa pembuangan dari Babilonia. Apa yang terjadi pasca pembuangan? Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, pasca pembuangan dari Babilonia, orang Israel sebenarnya diharapkan hidup secara benar dan setia di hadapan Allah. Hal itu memang terwujud. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Karena sesudahnya orang-orang Israel berbelok dari Allah dan menjalankan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, pada masa itu, Israel sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Nah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, apa sesungguhnya yang menyebabkan Israel berada dalam kondisi yang tidak baik pasca pembuangan itu? Saat itu, Israel berada di bawah pemerintahan Persia yang memberikan kekuasaan kepada para imam untuk memerintah Israel. Sayangnya, para imam ini menyalahgunakan kekuasaan yang mereka terima. Mereka melakukan penyimpangan yang tidak patut dilakukan oleh imam. Pada masa ini, pajak sangat tinggi karena para imam melakukan korupsi. Nah, kondisi seperti ini membuat keadaan orang-orang Israel semakin menderita. Tidak ada lagi yang dapat mereka anut dalam kehidupan mereka. Jadi, konteksnya adalah ketika Maleaki menulis, orang Yahudi pasca pembuangan di Palestina kembali mengalami kesusahan dan kemunduran rohani. Apa tanda-tanda kemunduran rohani itu? Tanda-tandanya adalah orang-orang Yahudi telah menjadi sinis. Mereka meragukan kasih dan janji-janji Allah. Mereka menyaksikan keadilannya. Dan mereka tidak percaya lagi bahwa ketaatan kepada perintah Allah itu berguna. Nah, seiring dengan memudarnya iman orang-orang Yahudi ini, maka pelaksanaan ibadat menjadi otomatis, tidak berperasaan. Mereka juga acuh tak acuh terhadap tuntutan hukum Taurat. Dan bersalah karena berbuat bermacam-macam dosa terhadap perjanjian. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, dalam kondisi seperti inilah Maleaki bernubuat tentang kedatangan Tuhan seperti kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Apa yang dikatakan Maleaki tentang kedatangan Tuhan seperti kita dengarkan dalam bacaan pertama? Pada ayat pertama, Maleaki menulis bahwa Tuhan akan mengutus seseorang untuk mempersiapkan jalan baginya. Mengapa Tuhan harus mengutus seseorang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya? Sahabat
oase rohani Katolik yang terkasih, masalah yang dihadapi Maleakhi ketika menegur keberdosaan umat Tuhan adalah mereka tidak merasa bersalah dengan dosa mereka, sebab Tuhan tidak bertindak apa-apa. Mereka meragukan kasih Tuhan bagi mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi mereka. Maka Tuhan menjawab ketidakpercayaan umat itu melalui Maleakhi dengan menekankan kepastian kedatangannya. Namun, sebelum Tuhan datang, Ia akan mengutus seseorang untuk membuka jalan, untuk mempersiapkan jalan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, apa tujuan Tuhan mengutus seseorang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya? Sahabat rohani Katolik yang terkasih, pada ayat kedua dari bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, Maleakhi mengatakan bahwa orang tidak akan tahan pada hari kedatangan Tuhan. Sebab hari kedatangan Tuhan itu sangatlah dahsyat. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu bertahan untuk menghadapi kedatangannya itu. Mengapa seperti itu? Karena dalam pemahaman Maleakhi, seperti ada dalam ayat kedua dan ketiga, bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, Tuhan yang akan datang itu digambarkan sebagai api tukang pemurni logam dan sabun tukang penatu. Api yang dimaksudkan di sini bukan api yang menghanguskan, tetapi api yang memurnikan. Dan sabun yang dimaksudkan di sini bukanlah sabun yang menghancurkan pakaian, tetapi menghilangkan kotoran yang menempel pada pakaian. Jadi, tugas sabun di sini adalah membersihkan pakaian. Jadi, Tuhan digambarkan sebagai api dan sabun dalam arti sebagai pribadi yang memurnikan sekaligus membersihkan. Tugasnya ialah memurnikan sesuatu yang cemar dan membersihkan sesuatu yang kotor. Karena itu, Maleakhi berkeyakinan tak banyak orang yang akan tahan terhadap kedatangan Tuhan. Sebab kebanyakan manusia ialah pribadi yang cemar dan kotor. Persoalannya adalah, apakah umat Tuhan siap untuk dimurnikan dan dibersihkan atau tidak? Nah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, supaya Israel bisa dimurnikan dan dibersihkan, maka satu-satunya syarat ialah mereka harus mengakui terlebih dahulu akan kecemaran dan kekotorannya. Mereka harus mengakui kenyataan diri terlebih dahulu dengan tulus dan tanpa paksaan bahwa mereka memang cemar dan kotor. Tanpa pengakuan seperti ini, tentulah mereka tidak membutuhkan pemurnian dan pembersihan. Jika mereka masih menganggap dirinya murni dan bersih, itu berarti mereka memang tidak membutuhkan pemurnian dan pembersihan itu. Nah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, adapun tujuan Tuhan melakukan pemurnian dan pembersihan adalah agar Israel, agar umat Tuhan dapat layak mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Supaya mereka dapat layak berdiri di hadapan Tuhan dan memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan.
Itulah sebabnya mengapa sebelum kedatangan Tuhan, jalan bagi kedatangannya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang dimaksudkan Maleaki sebagai utusan Tuhan yang mempersiapkan kedatangannya seperti disebutkan dalam ayat pertama, bacaan pertama tadi? Nah, di akhir bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, pada pasal 4 ayat 5, Maleaki menubuatkan bahwa Elia akan datang dan melayani sebelum hari Tuhan tiba. Jadi dia yang akan diutus menjelang datangnya hari Tuhan adalah Elia. Elia diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan menjelang datangnya hari Tuhan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kata mempersiapkan jalan di hadapanku, sebagaimana kita dengarkan dalam ayat pertama, bacaan pertama tadi, mengandung makna bahwa utusan itu akan merintis jalan bagi kedatangan Tuhan. Mempersiapkan jalan berarti ada seruan untuk bertobat. Dan ungkapan pertobatan itu secara simbolik ada pada pasal 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bagi Maleaki ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Israel sehubungan dengan pertobatan itu. Yaitu, pertama, supaya mereka bertobat dari dosa-dosa dan kemunafikan agama mereka sebelum Allah datang tiba-tiba dengan hukuman. Dan kedua, supaya mereka menyingkirkan semua rintangan ketidaktaatan yang menghalangi arus kemurahan dan berkat Allah. Dan yang ketiga adalah supaya mereka kembali kepada Tuhan dan perjanjiannya dengan hati yang tulus dan taat. Jadi, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, pesan dari bacaan pertama sangat jelas. Supaya Israel, supaya umat Tuhan layak berdiri di hadapan Tuhan ketika Ia datang, mereka harus bertobat dan berbalik dari cara hidup yang penuh dengan dosa. Itu kira-kira isi dari bacaan pertama dan pesannya untuk kita sekalian. Ya, terima kasih Romo Oce, di mana pada kesempatan ini kita semakin memahami apa yang menjadi utusan Tuhan yang dapat kita baca dari nubuat Maleaki pada hari ini. Baiklah, kita akan jeda sejenak dan kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Oce dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438.
Baiklah, Romo, dari tadi Romo sudah menyampaikan kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik inspirasi tentang bacaan pertama. Lalu apa yang ingin disampaikan dalam bacaan Injil Lukas hari ini, Romo? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan isi dan sedikit permenungan tentang bacaan pertama, kita lalu bertanya, manakah hubungan antara bacaan pertama hari ini dari nubuatan Maleaki dengan bacaan Injil dari Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Nah, nubuatan Maleaki dalam bacaan pertama tentang pentingnya persiapan bagi kedatangan Tuhan sesungguhnya digenapi dalam perjanjian baru ketika Yohanes Pembaptis tampil sebagai pendahulu yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, pendahulu yang mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, siapa sesungguhnya Yohanes Pembaptis? Dapat kita lihat dalam bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini berisi kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan kelahiran Yohanes Pembaptis sebagaimana dikisahkan dalam Injil memperlihatkan beberapa keajaiban. Mengapa ada keajaiban di sana? Jawabannya adalah oleh karena misi yang dilakukan Yohanes sangat besar dan untuk meyakinkan banyak orang, maka kelahirannya dirancang Allah begitu ajaib. Apa keajaiban itu? Yang pertama, seperti kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, ketika Yohanes lahir, Sakaria dan Elisabet telah lanjut umurnya. Bahkan Elisabet dikatakan telah mandul. Walaupun Elisabet mandul, tetapi karena kuasa Allah dan maksud Allah yang besar, maka ia dikaruniai keturunan. Keajaiban yang kedua adalah kelahiran Yohanes ditandai dengan kebisuan Sakaria. Mengapa Sakaria harus dibuat bisu? Sakaria ayahnya dibuat Tuhan bisu karena ketidakpercayaannya atas berita akan lahirnya Yohanes. Bertahun-tahun lamanya Sakaria berdoa. Namun ketika Tuhan mengabulkan doanya, ia terkejut dan seakan tidak percaya akan berita itu. Sehingga untuk meyakinkan Sakaria bahwa berita Allah itu benar, maka Sakaria dibuatnya bisu dan akan kembali bisa berbicara setelah bayi itu lahir. Dan keajaiban yang ketiga adalah di luar kelasiman, anak yang lahir dari rahim Elisabet tidak diberi nama sesuai nama bapaknya, tetapi Yohanes. Nama Yohanes ini bukanlah pemberian orang tua atau keluarganya, melainkan Allah sendiri yang memberikannya. Sehingga ketika terjadi perdebatan tentang siapa nama anak itu, dan ketika Sakaria menulis namanya adalah Yohanes, seketika itu juga Sakaria terbuka mulutnya dan memuji-muji Allah. Dan mereka semua yang menyaksikannya menjadi takut dan gentar terhadap Allah. Banyak orang pun bertanya,
menjadi apakah anak ini, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Jadi, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kelahiran Yohanes pertama, selain membawa sukacita bagi keluarga Sakaria, saudara, dan para tetangga Sakaria, kedua, juga merupakan bagian dari rancangan Allah untuk memperkenalkan pribadi Yesus Kristus kepada umat manusia, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel, bahkan seluruh umat manusia, sehingga kelahiran Yohanes merupakan penggenapan nubuatan Allah bahwa akan ada seorang utusan Allah yang akan mempersiapkan dan memberitakan kedatangan Allah. Sampai di sini, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sangat jelas bahwa Yohanes mengemban tugas dari Allah yang sangat besar, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus dengan cara memberitakan firman Allah tentang perlunya pertobatan manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa dan menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Dialah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan baginya. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, dan menyerukan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, terima kasih Romo, yang dimana Romo sudah menyampaikan kepada kami apa hubungannya bacaan pertama dengan bacaan Injil. Lalu di masa Advent ini Romo, hari ini hari kedua terakhir sebelum kita masuk masa Natal, bagaimana kita dalam merenungkan masa Advent itu Romo, sebagaimana yang dimaksud oleh gereja. Terima kasih Ibu Margaret. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan isi dari dua bacaan kitab suci yang dibacakan pada hari Jumat, ya, pekan keempat masa Advent ini, kita lalu bertanya, kira-kira pesan dari bacaan-bacaan kitab suci hari ini untuk kita apa? Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saat ini kita sedang berada dalam masa Advent. Besok adalah hari yang terakhir, dan pada hari-hari terakhir masa Advent ini, kita diajak untuk merenungkan lagi arti dari masa Advent sebagaimana yang dimaksudkan oleh gereja. Seperti kita tahu bersama bahwa kata Advent itu berasal dari kata Latin Adventus, sedang kata Yunaninya parousia, artinya kedatangan. Maka masa Advent diartikan sebagai waktu penantian kedatangan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, selama masa Advent ini, gereja mengajak kita umat beriman untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang secara liturgis akan dirayakan pada saat Natal. Pertanyaannya seperti ini, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa persiapan yang harus kita lakukan? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tentu pertama-tama bukan persiapan jasmani, persiapan lahir ya, tetapi lebih daripada itu adalah persiapan rohani, persiapan batin. Maksudnya adalah agar supaya kita layak menyambut kedatangan Tuhan, maka kita perlu membersihkan diri kita dari kecemaran dan dosa. Caranya adalah dengan membangun sikap tobat, sebagaimana yang disampaikan oleh Maleaki dalam bacaan pertama, dan kemudian disuruhkan oleh Yohanes Pembaptis.
Jadi semakin jelaslah bagi kita bahwa dalam masa Advent, gereja mengajak kita umat beriman untuk mempersiapkan diri dengan pertobatan supaya kita layak menyambut kedatangan Tuhan. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu pertobatan? Dari kata metanoia dalam bahasa Yunani yang artinya perubahan pikiran, secara teologis kita lalu mengerti bahwa pertobatan berarti tindakan untuk berbalik kepada Tuhan setelah manusia menyadari dosa-dosanya. Dengan kata lain, bertobat berarti berbalik dari cara hidup yang lama yang penuh dengan kesalahan dan dosa, dan hidup secara baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bertobat itu berubah. Menanggalkan identitas lama yang penuh dengan dosa dan mulai mengenakan identitas baru sebagai pengikut Kristus. Pertanyaannya seperti ini, manakah cara hidup yang lama? Cara hidup yang lama adalah hidup yang dikuasai oleh perbuatan daging. Seperti apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Seperti ditulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dan manakah cara hidup yang baru? Cara hidup yang baru adalah hidup yang dikuasai oleh buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pertobatan itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah perubahan hidup. Bertobat itu berubah. Ya. Ada ungkapan bunyinya seperti ini. Berubah itu sulit, tetapi kalau tidak berubah itu fatal. Ya. Perubahan itu tentu selalu sulit. Tetapi kalau memang kita mau berubah, maka kesulitan apapun harusnya tidak menjadi rintangan atau hambatan bagi kita. Kita harus ingat bahwa perubahan itu menjadi lebih baik biasanya jauh dari kata nyaman. Keluar dari zona nyaman bukanlah hal yang menyenangkan. Apalagi kalau kebiasaan buruk sebelumnya telah mengakar kuat di dalam diri kita. Tetapi jika kita mau berubah, maka kita harus siap untuk keluar dari zona nyaman. Dan yang kedua, bertobat itu berarti berbuat. Apa maksudnya bertobat itu berarti berbuat? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pertobatan itu tidak cukup sebatas niat di dalam hati atau terungkap melalui kata-kata, tetapi harus dinyatakan dalam tindakan, dalam perbuatan. Ada lagu rohani seperti ini. Ku ingin iman sejati dalam hati, dalam hati, dalam hati. Ku ingin iman sejati dalam hati. Jadi dalam hati terus. Kita ingin iman yang sejati, tetapi sebatas hanya di dalam hati. Kita ingin bertobat, kita ingin berubah,
tetapi hanya dalam hati. Kapan persisnya ya, keinginan untuk mau berubah itu sungguh-sungguh nyata ya, di dalam tindakan atau perbuatan. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau kita mau berubah tetapi hanya sebatas kata-kata, tidak ada tindakan, maka itu tidak ada artinya. Kalau niat untuk berubah, harus bertindak juga. Misalnya karena perut saya gendut, lalu saya ingin untuk mengecilkan perut yang gendut itu. Ya. Tapi keinginan itu tidak cukup disertai dengan tindakan. Saya tidur malas-malasan, makan sembarangan, tidak pernah olahraga dan lain-lain. Nah, saya tidak akan pernah berubah. Perut saya yang buncit itu tidak akan pernah turun. Karena keinginan itu sebatas hanya niat saja. Ya. Tidak berlanjut pada sebuah tindakan konkret yang bisa menghasilkan perubahan di dalam diri saya. Perut saya bisa kecil, kecuali kalau saya mulai tidur teratur, makan teratur, olahraga teratur, seperti itu. Nah, itu sama persis seperti pertobatan. Tidak cukup di dalam niat atau keluar dalam bentuk kata-kata, tetapi juga harus dalam tindakan yang konkret. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selama ya Ibu Margaret. Ya, Romo, terima kasih di mana Romo sudah memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, di mana dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, tentunya dengan memperbaharui diri, menjauhkan diri dari keinginan daging dan juga memiliki cara hidup yang baik. Baiklah sahabat, kita akhiri Oase Rohani Katolik ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo Oce. Silakan Romo. Ya, baik. Ibu Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tutup permenungan ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah hadir dan menyertai kami selama waktu permenungan kami dari awal sampai akhir. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga permenungan kami pada saat ini membuka hati dan budi kami untuk semakin mempersiapkan diri dengan baik menjelang perayaan Natal nanti, supaya kami semua layak untuk menerima kehadiran-Mu, tinggal di dalam diri kami, dan dapat bersuka cita untuk menyambut kedatangan-Mu, karena kami sungguh-sungguh telah mempersiapkan diri kami sebagai tempat yang layak bagi Engkau untuk datang dan tinggal di dalamnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal menyertai saudara-saudari sekalian di dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Yosef Harbe Lubun, MSC, dan Margaret Indriana, mohon undur diri dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Duduk manis di tepi pelabuhan sambil menuliskan puisi penuh pengharapan, menantikan kehadiran Tuhan sambil bertekun dalam iman. Salam damai, Tuhan memberkati.